Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini, di mana hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah merdeka dari dosa. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bulan ini adalah bulan di mana bangsa kita, bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Puncaknya adalah pada tanggal 17 Agustus 2025. Tentu saja dalam peringatan hari kemerdekaan bangsa kita ini ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia di berbagai tempat dalam rangka memeriahkan peringatan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa sih yang dimaksud dengan merdeka? Saudara, merdeka artinya bebas dan tidak lagi berada di bawah kendali, kontrol, kuasa, pengaruh sesuatu atau hal. Bangsa Indonesia, bangsa kita ini dulu dijajah oleh para penjajah. Tetapi kemudian bangsa kita, bangsa Indonesia, memproklamirkan diri sebagai bangsa merdeka, di mana pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia menyatakan diri memproklamirkan sebagai bangsa yang merdeka. Itu berarti bangsa kita, bangsa Indonesia tidak lagi berada di bawah kendali, kontrol, pengaruh, atau kekuasaan dari penjajah lagi. Tetapi bangsa Indonesia sekarang berdaulat di dalam menjalani kehidupannya secara mandiri. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tahukah saudara bahwa semua kita, umat manusia ini, berada di bawah penjajahan dosa? Ya, saudara, sejak nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, jatuh di dalam dosa, dicatat dalam Kejadian pasal yang ketiga, maka seluruh umat manusia mewarisi kejatuhan nenek moyang kita, Adam dan Hawa tersebut. Kita semua umat manusia berada di bawah kuasa dosa. Kita semua menjadi hamba atau budak-budak dosa. Dan kita semua berada di bawah penjajahan dosa. Dan oleh karena kita semua berada di bawah perbudakan dosa, di bawah penjajahan dosa, maka seluruh hidup kita adalah melakukan apa yang menjadi kehendak atau kepentingan dosa yang adalah tuan, yang adalah penjajah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, renungan firman Tuhan pada hari ini kembali akan mengajar kita untuk melihat kebenaran penting mengenai merdeka dari dosa. Ada beberapa pokok penting yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan mengenai merdeka dari dosa. Apa saja itu? Yang pertama, kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan merdeka dari dosa. Saudara, merdeka dari dosa artinya saudara dan saya tidak lagi berada di bawah kuasa dosa. Merdeka dari dosa artinya saudara dan saya tidak lagi terikat dengan dosa. Saudara dan saya tidak lagi dijajah, dikuasai oleh dosa. Saudara dan saya tidak lagi menuruti keinginan dosa. Saudara dan saya melawan setiap keinginan atau godaan dosa. Itulah yang disebut dengan merdeka dari dosa. Memang benar, saudara, dalam perjuangan kita melawan dosa, kita bisa saja jatuh di dalam dosa. Tetapi kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita bisa saja jatuh dalam dosa, tetapi Kristus yang ada di dalam diri kita, yang tinggal di dalam diri kita, yang sudah memerdekakan kita dari dosa, Dia akan menolong kita untuk bangkit kembali dari kejatuhan dosa kita. Berbeda dengan ketika kita hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa berarti kita masih dikuasai atau dijajah oleh dosa. Hidup dalam dosa berarti kita tidak berdaya untuk melawan keinginan dosa.
Hidup dalam dosa berarti kita menuruti seluruh keinginan dosa. Kita menjadi hamba atau budak dosa yang sepenuh hidup kita melayani keinginan dosa yang adalah tuan atas hidup kita. Tetapi ketika kita merdeka dari dosa, maka kita dilepaskan dari kuasa, dari perbudakan dosa, sehingga kita tidak lagi berada di bawah kuasa atau perbudakan dosa. Kita bisa menolak, kita bisa melawan dan mematikan setiap keinginan atau godaan dosa. Inilah yang dimaksud dengan merdeka dari dosa. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus merdeka dari dosa? Saudara, Alkitab memberikan jawaban, Alkitab memberikan alasan kepada kita tentang mengapa kita harus mengalami kemerdekaan atas penjajahan dosa. Ada 5 yang Alkitab sampaikan kepada kita mengenai mengapa kita harus merdeka dari dosa. Yang pertama, dosa memisahkan kita dari Allah. Saudara, akibat dosa itu sangat serius. Akibat dosa tidak main-main, saudara. Itulah memisahkan kita dari Allah. Saudara dan saya terpisah dari Allah. Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga dia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Dosa memisahkan saudara dan saya dari Allah. Dosa menghancurkan relasi saudara dan saya dengan Allah. Sehingga Alkitab mencatat dia tidak mendengar doa-doamu. Dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Inilah kehancuran relasi kita dengan Allah. Akibat dosa, kita kehilangan damai sejahtera dengan Allah. Kita menjadi seteru, kita menjadi musuh Allah. Dan karena kita adalah seteru, musuh Allah, maka kita akan mengalami murka Allah. Itulah kebinasaan kekal. Roma 6 ayat 23 bagian A mencatat, sebab upah dosa ialah maut. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bencana terbesar bagi umat manusia bukanlah bencana alam. Bukan pula sakit penyakit yang parah. Bukan pula kehilangan pekerjaan. Bukan pula kehilangan orang yang kita kasihi. Bukan pula kemiskinan, sehebat apapun kemiskinan, ini bukanlah bencana terbesar bagi umat manusia. Bukan pula kelaparan, bukan pula peperangan, bukan pula kecelakaan, bukan pula wabah penyakit dan sebagainya. Bukan. Bencana terbesar bagi umat manusia adalah dosa. Akibat dosa, manusia terpisah dari Allah yang penuh kasih dan rahmat itu. Akibat dosa manusia, saudara dan saya, kita ini tidak lagi berada di bawah berkat Allah, tetapi justru kita semua berada di bawah kutuk atau murka Allah. Ini alasan yang pertama, mengapa kita harus merdeka dari dosa. Dosa memisahkan kita dari Allah. Yang kedua, dosa menghancurkan diri kita. Dosa menghancurkan kehidupan kita sendiri. Saudara, perhatikan bagian firman Tuhan dalam Kejadian 6 ayat 12, di situ dicatat, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia, perhatikan, semua manusia tanpa terkecuali menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ini semua akibat dosa. Akibat dosa, hidup manusia mengalami kerusakan total. Dan buah dari kerusakan total tersebut adalah manusia menjalankan kehidupan yang rusak di bumi ini. Artinya apa? Artinya seluruh hati, pikiran, dan perbuatan manusia adalah jahat semata-mata. Kejadian pasal 6 ayat 5 mencatat, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Perhatikan, kecenderungan hatinya.
Kecenderungan hatinya adalah membuahkan kejahatan semata-mata. Hati manusia rusak, pikiran manusia rusak. Sehingga apa? Perilaku manusia pun pada akhirnya rusak. Itulah membuahkan kejahatan semata-mata. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Semua manusia tanpa terkecuali telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 10-18 dan ayatnya yang ke-23. Inilah dampak akibat dari dosa yang dilakukan oleh manusia. Itulah dosa menghancurkan kehidupan diri manusia sendiri. Yang ketiga, saudara, dosa merusak relasi kita dengan sesama. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita melihat relasi mereka rusak, relasi mereka hancur. Adam mempersalahkan Hawa, ya. Relasi mereka hancur, relasi mereka rusak. Bahkan ketika Adam dan Hawa mempunyai anak, itulah Kain dan Habel. Alkitab mencatat Kain justru membunuh Habel. Ya, begitu seterusnya. Kita melihat di sepanjang Alkitab, relasi manusia dengan sesama rusak dan hancur karena dosa. Relasi orang tua dengan anak hancur, relasi saudara bersaudara hancur, relasi dengan sesama yang lainnya pun juga hancur, rusak akibat dosa. Bahkan saat ini pun kita bisa melihat dengan jelas kehancuran relasi manusia dengan sesamanya akibat dosa. Ya, kita bisa menemukan dengan jelas, melihat dengan jelas bagaimana manusia tega, merampok, menganiaya, bahkan membunuh sesamanya. Manusia menyimpan iri hati, manusia menyimpan sakit hati, manusia menyimpan kedengkian, kebencian, kepahitan, dendam terhadap sesamanya yang membuahkan pengkhianatan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Manusia saling mengkhianati pasangannya dengan perselingkuhan, dengan persinahan yang bermuara kepada kehancuran keluarga dan berbagai macam kehancuran relasi manusia dengan sesamanya. Saudara, akibat dosa, manusia saling menyingkirkan, saling menyikut demi kedudukan, demi jabatan dan kekuasaan. Sekarang teman, besok bisa menjadi musuh, ya. Sekarang teman, besok bisa saling makan satu dengan yang lain. Sehingga benarlah sebuah istilah yang mengatakan bahwa manusia adalah serigala bagi sesamanya. Ini semua akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Yang keempat, mengapa kita manusia perlu dimerdekakan dari dosa? Itulah karena dosa membawa manusia kepada kebinasaan kekal. Alkitab mencatat dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Artinya apa? Artinya dosa membawa kita kepada kehancuran total. Itulah kebinasaan kekal, mengalami murka dan penghukuman Allah selama-lamanya. Dan saudara, tidak ada dosa yang luput dari murka dan hukuman Allah. Jangan pikir kita katakan bahwa Tuhan tidak akan menghukum saya dengan dosa saya. Tuhan akan maklum dengan dosa saya. Ya, buktinya saya berbuat dosa, saya baik-baik saja, saya berbahagia, hati-hati saudara. Tidak ada dosa yang luput dari murka dan hukuman Allah. Semua orang berdosa pasti akan mengalami murka dan hukuman Allah selama-lamanya. Allah suci, Allah adil. Dia benci dosa dan dia tidak membiarkan dosa luput dari hukuman dan murkanya. Yang kelima, mengapa kita perlu dimerdekakan dari dosa? Karena kita tidak bisa melepaskan diri kita sendiri dari dosa. Penjajahan dosa begitu amat sangat kuat terhadap kita. Kita menjadi budak dosa yang hanya bisa melayani keinginan dan kepentingan dosa. Kita tidak punya kuasa untuk melepaskan diri kita dari dosa. Oleh karena kuasa dosa itu begitu hebat, mengikat dan menjajah kita. Kita tidak bisa terlepas dari dosa. Entah itu dengan berhenti berbuat dosa, karena
kita harus membayar hutang dosa-dosa kita yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan pikir dengan berhenti berbuat dosa, saudara bisa melepaskan diri dari penjajahan dosa. Ya, dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya, itu adalah hutang yang harus dibayar dengan yang namanya kematian, hukuman. Sehingga dengan demikian, berhenti berbuat dosa tidak bisa menjamin untuk melepaskan kita dari penjajahan dosa. Bahkan saudara, kita sendiri pun tidak bisa terlepas dari ikatan kuasa dosa dengan amal ibadah ataupun perbuatan baik yang kita lakukan. Alkitab mencatat dalam Titus pasal 3 ayat 5, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita bisa merdeka dari dosa bukan karena perbuatan amal baik atau ibadah kita, bukan. Ya. Kita tidak bisa melepaskan diri kita sendiri dari ikatan, dari kuasa, dari penjajahan dosa dengan amal ibadah maupun perbuatan baik kita. Saudara, begitu hebatnya kuasa cengkraman ikatan dosa atas hidup kita, maka mustahil, tidak mungkin kita bisa melepaskan diri kita sendiri dari kuasa cengkraman ikatan dosa atas diri dan hidup kita, bahkan dengan amal ibadah dan perbuatan baik kita sekalipun. Nah, inilah 5 alasan yang disampaikan oleh Alkitab yang adalah firman Tuhan kepada kita mengenai mengapa kita harus dimerdekakan dari dosa. Saudara, melihat 5 kebenaran yang disampaikan Alkitab tentang dosa, tentang kuasa dosa, penjajahan dosa, maka kita bisa melihat dengan amat sangat jelas betapa amat sangat mengerikannya dosa. Kita yang hidup di dalam dosa ini tidak dapat menyadari betapa amat sangat mengerikannya dosa, sehingga kita terus-menerus berbuat dosa karena dosa telah membutakan mata hati kita dan karena dosa telah mematikan rohani kita. Ya, karena kita buta oleh karena dosa, kita mati karena dosa, maka kita tidak bisa menyadari betapa amat sangat mengerikannya dosa yang menjajah kehidupan kita, sehingga kita terus-menerus hidup di dalam dosa. Saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, melihat realitas keberdosaan kita ini, maka sesungguhnya tidak ada harapan bagi kita, orang berdosa ini, untuk bisa merdeka dari dosa. Harus ada sesuatu di luar kita yang berdosa ini, yang lebih berkuasa atas dosa, sehingga kita yang adalah orang berdosa ini bisa dimerdekakan dari dosa. Apakah mungkin saudara dan saya yang adalah manusia berdosa ini bisa dimerdekakan dari dosa? Jawabannya ada pada bagian yang ketiga. Itulah bagaimana kita bisa merdeka dari dosa. Kita sudah melihat bagian yang pertama, apa yang dimaksud dengan dimerdekakan dari dosa. Dan kita juga sudah melihat ada 5 alasan mengapa kita harus dimerdekakan dari dosa. Dan yang ketiga ini berbicara tentang bagaimana kita bisa merdeka dari dosa. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita manusia berdosa ini tidak bisa melepaskan diri kita dari dosa kita, baik itu dengan berhenti berbuat dosa ataupun melalui amal ibadah dan perbuatan baik kita. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah sendirilah yang berkuasa untuk melepaskan kita dari cengkraman kuasa dosa, dari penjajahan dosa. Ya. Nah, oleh karena itu, pertama, oleh karena kasih-Nya yang besar kepada kita, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan, untuk memerdekakan kita dari dosa-dosa kita. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus sajalah kita manusia berdosa ini bisa dimerdekakan dari dosa. Roma pasal 3 ayat 25a bagian A mengatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah
menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Perhatikan, Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah. Jadi Allah menetapkan Yesus Kristus sebagai jalan supaya manusia berdosa bisa dimerdekakan dari dosa. Kemudian Yohanes 8 ayat 36 mencatat, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Istilah anak ini menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Hanya Yesus yang bisa memerdekakan kita, sehingga dengan demikian kita betul-betul merdeka dari dosa. Kemudian saudara, Galatia 5 ayatnya yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kristus telah memerdekakan kita. Ya, jadi sangat jelas Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa hanya Yesus Kristus sajalah satu-satunya jalan yang ditentukan, ditetapkan oleh Allah untuk memerdekakan kita dari dosa. Itu berarti tidak ada jalan, tidak ada cara lain agar kita bisa merdeka dari dosa selain hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus saja. Selain Yesus Kristus, Allah tidak menyediakan jalan, cara bagi kemerdekaan manusia dari dosa. Di luar Yesus Kristus, tidak ada jalan bagi kemerdekaan kita dari dosa. Yang kedua, setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus pasti dimerdekakan dari dosa. Saudara, Allah sudah menyediakan jalan bagi kemerdekaan kita dari dosa. Itulah melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena Allah sudah menyediakan jalan bagi kemerdekaan kita dari dosa melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kita pasti akan dimerdekakan dari dosa. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sangat jelas, Allah sudah menyediakan jalan bagi kemerdekaan kita atas dosa. Itulah melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang mau percaya kepadanya, ada jaminan, ada kepastian, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya jelas, dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari kutuk hukuman atas dosa-dosa kita, itulah kebinasaan kekal, dan kepada kita dikaruniakan hidup yang kekal. Saudara, jika kita percaya atau beriman kepada Yesus Kristus, maka kita pasti, bukan mudah-mudahan, pasti dimerdekakan dari dosa. Sebaliknya, kalau kita justru menolak, tidak mau percaya, tidak mau beriman kepada Yesus Kristus bahwa dialah satu-satunya jalan yang ditentukan, ditetapkan Allah bagi kemerdekaan dosa-dosa kita, bagi kemerdekaan kita atas dosa-dosa kita, maka saudara dan saya tidak akan pernah bisa dimerdekakan dari dosa, dan kita pada akhirnya akan binasa selamanya akibat dosa-dosa kita. Yohanes pasal 3 ayat 18 mencatat, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah cara bagaimana kita bisa dimerdekakan dari dosa. Allah telah menyediakan jalan bagi kemerdekaan kita atas dosa kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi kita, supaya kita bisa dimerdekakan dari dosa-dosa kita.
Oleh sebab itu, setiap kita yang mau percaya beriman kepada Yesus Kristus, maka kita pasti, sekali lagi, pasti, bukan mudah-mudahan, pasti akan dimerdekakan dari dosa. Sebaliknya, kalau kita menolak untuk percaya kepada Yesus Kristus, maka pasti, nah ini lagi ya, pasti, bukan mudah-mudahan, kita tidak akan pernah bisa dimerdekakan dari dosa. Dan pasti, bukan mudah-mudahan, pasti pada akhirnya kita akan binasa selama-lamanya. Saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 3 pokok penting atau 3 poin penting ketika berbicara tentang merdeka dari dosa. Firman Tuhan telah membukakan kepada kita apa sesungguhnya arti merdeka dari dosa. Mengapa kita harus dimerdekakan dari dosa, serta bagaimana kita bisa merdeka dari dosa. Nah, saudara, dari ketiga poin tersebut, dari ketiga pokok tersebut, kita bisa melihat dengan jelas, dengan terang benderang, bahwa dosa telah mengakibatkan hal yang sangat serius, hal yang sangat buruk dalam kehidupan kita. Itulah rusaknya, hancurnya kehidupan kita sendiri. Rusaknya, hancurnya relasi kita dengan Allah dan juga dengan sesama kita. Bahkan celakanya saudara, kita juga tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa dengan perbuatan baik kita sendiri. Tidak bisa. Tapi oleh kemurahan Tuhan, Allah berkenan mengaruniakan Yesus Kristus, satu-satunya pribadi yang diutus oleh Allah untuk memerdekakan kita dari dosa. Sekali lagi, hanya Yesus Kristus sajalah satu-satunya pribadi yang ditetapkan, ditentukan, dan diutus Allah untuk memerdekakan saudara dan saya dari dosa-dosa kita. Adakah saat ini kita belum merdeka dari dosa-dosa kita? Adakah kita masih hidup dalam dosa-dosa kita? Saudara, jangan sepelekan dosa. Jangan biarkan dosa terus bercokol, terus bersarang dalam hidup saudara. Ya, jangan saudara tertipu bahwa saya berbuat dosa, hidup saya baik-baik saja. Jangan, saudara. Ya, jangan sepelekan dosa, jangan biarkan dosa terus bercokol dalam hidup saudara. Jangan acuh tak acuh dengan dosa. Dosa tidak mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan dalam hidup saudara. Dosa hanya memberikan kebahagiaan semu, tetapi sebenarnya menuntun saudara kepada kehancuran dan kebinasaan kekal. Nah, oleh sebab itu, apapun dosa yang mungkin saudara sedang lakukan saat ini, bertobatlah. Marilah datang dan percaya kepada Yesus Kristus. Akuilah dosa-dosa saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan percayalah bahwa hanya Dia sajalah yang bisa memerdekakan saudara dari dosa-dosa saudara. Dan ketika saudara percaya kepada Kristus, maka saudara pasti akan dimerdekakan dari dosa-dosa saudara. Alkitab berkata di dalam Yesaya 1 ayat 18, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Kristus adalah setia dan adil, sehingga Kristus akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sekelam apapun dosa saudara, seburuk apapun dosa yang saudara lakukan, hanya Kristus yang bisa memerdekakan saudara dari dosa-dosa saudara. Hanya Kristus yang bisa menyucikan gelapnya dosa-dosa saudara. Oleh sebab itu, mari bertobatlah, datanglah kepada Kristus, percayalah kepadanya bahwa Dia sajalah yang bisa untuk memerdekakan saudara dari dosa-dosa saudara. Percayalah bahwa Dialah yang bisa menyucikan saudara dari gelapnya dosa-dosa saudara. Kenapa?
Karena Kristus sudah mati dan bangkit untuk menanggung hukuman dosa-dosa saudara. Dan juga bangkit sehingga saudara bisa dihidupkan kembali dari kematian akibat dosa-dosa saudara. Dan saudara menjadi ciptaan baru dan hidup bagi Allah. Oleh sebab itu, pastikan hari ini saudara dan saya menyelesaikan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Semerah apapun dosamu, ya, pasti Tuhan akan sucikan. Pasti akan menjadi putih seperti bulu domba. Oleh sebab itu hari ini sekali lagi bawa seluruh pergumulan dosa-dosamu kepada Tuhan. Pastikan hari ini saudara dimerdekakan dari dosa dengan bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristus sajalah yang bisa menyelamatkan saudara dari dosa-dosa saudara. Hanya Yesus Kristuslah yang bisa mengampuni, menyucikan saudara dari dosa-dosa saudara. Hanya Yesus Kristus sajalah yang bisa memerdekakan saudara dari dosa-dosa saudara. Yang kedua, saudara, ketika saudara dan saya sudah dimerdekakan dari dosa oleh Kristus, maka mari kita beritakan kepada semua orang kabar baik ini. Ya, mari kita beritakan kepada semua orang yang masih hidup dalam dosa kabar baik ini. Apa itu? Itulah hanya di dalam Yesus Kristus sajalah manusia berdosa bisa dimerdekakan dari dosa. Kita sampaikan kabar ini kepada setiap orang yang masih hidup dalam dosa, bahwa Yesus Kristus yang bisa memerdekakan kamu dari dosa. Sehingga dengan demikian banyak orang mendengarkan kabar baik ini, percaya kepada Kristus dan dimerdekakan dari dosa melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah seluruh renungan firman Tuhan pada hari ini tentang merdeka dari dosa, dan kiranya renungan firman Tuhan hari ini membawa pembaharuan kehidupan dalam hidup kita saat ini. Sampai kita berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.